Ya, pada peringatan Hari Buruh atau May Day ini, sejumlah massa tentunya di berbagai aliansi buruh khususnya ini melakukan aksi kembali. Lalu apa saja yang diaspirasi atau harapan apa yang mereka utarakan di Hari Buruh? Saat ini kita telah tersambung bersama Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan SPSI Sumsel yang juga kemarin ikut ya dalam aksi di Jakarta ini terkait dengan May Day. Ada Pak Abdullah Anang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Anang. Waalaikumsalam, selamat siang pemirsa semua. Baik, Pak Anang, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, di Liputan Metropolis Siang. Kita langsung berbincang nih, Pak Anang. Sebelumnya selamat Hari Buruh ya, Pak. Untuk Pak Anang dan Baik, juga semuanya, tentunya ya. para buruh Indonesia. Pak Anang, di peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh kemarin ini kan kita pengennya bahasnya kemarin, cuma karena Bapak sibuk sekali ya, kita pengen, oke hari ini kita akan bahas apa yang, seperti apa nih Pak, yang aksi yang sudah dilakukan kemarin. Lalu sebenarnya kalau kita berbicara May Day, selalu diwarai dengan aksi para buruh. Dan sepertinya tuntutannya kurang lebih relatif sama. Apa yang membedakan tuntutannya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak Anang? Silakan. Baik, terima kasih. Eh, Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena kemarin memang betul kami berada di Jakarta dan mengikuti langsung aksi di May Day yang dipusatkan di Jakarta. Walaupun di Sumatera Selatan, teman-teman kita juga sempat turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya melalui kepala daerah. Pada tahun ini bukan masalah berbeda tidak berbeda, tapi kita memang fokus dengan tuntutan kita untuk minta agar omnibus uh, untuk dihapuskan khususnya klaster ketenaga kerjaan. Karena omnibus khususnya klaster ketenaga kerjaan undang-undang yang betul-betul mendegradasi hak-hak pekerja, mengurangi daripada hak-hak pekerja. Oleh karena itu kita fokus dan komit kepada kita minta kepada pemerintah pusat karena kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya regulasi undang-undang itu dibuatnya di pusat. Demikian. Tahan dulu sampai di sana. Saya ingin Bapak breakdown, Pak ya. Tadi Bapak mengatakan yang perlu ditekankan adalah Undang-Undang Omnibus Law, yaitu Omnibus Law terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya ya. Klausul yang mana, Pak? Bisa dispesifikkan, Pak? Tuntutan atau yang harapan yang diinginkan oleh para buruh ini sebenarnya yang mana, Pak? Yang dikatakan bahwa kurang berpihak kepada para buruh dan pekerja, Pak Anang. Bisa dijelaskan? Ya, omnibus klaster ketenaga kerjaan banyak sekali di situ hak-hak yang selama ini eh, dia yang sudah diberikan kepada pekerja khususnya itu tentang upah. Kemudian juga tentang hak-hak pesangon dan juga jam kerja. Kemudian juga status daripada pekerja. Contoh hak-hak eh, pensiun daripada pekerja yang menurut undang-undang dan aturan PP 35 itu jelas berkurang sampai 25%. Kemudian tentang upah, itu upah sudah kita dibatasi juga oleh PP 35. Nah, oleh karena itu PP 35 adalah turunan daripada undang-undang omnibus yang jelas-jelas mendegradasi hak-hak daripada pekerja. Ya, Pak ya, kalau bicara upah, pesangon, pensiun, oke lah. Saya ingin spesifik ke tadi Pak, jam kerja. Emang apa yang Pak yang perlu diperbaiki itu? Apa yang salah dengan jam kerja saat ini? Dan Bapak tuntut dari pihak buruh ini tuntutannya seperti apa? Ya kita ketahui sekarang, khusus jam kerja, itu perusahaan sekarang, karena seluruh pekerjaan, seluruh jenis pekerjaan, itu sudah bisa uh, di-outsourcingkan. Nah, sementara kita ketahui yang namanya outsourcing itu kadang-kadang kerjanya bukan satuan waktu, satuan hasil. Nah, dalam hitungan satuan hasil, ini perhitungannya sudah sangat tidak jelas. Karena kadang-kadang pekerjaannya kerja sampai 12 jam. Ya. Nah, kalau kita kembali ke aturan jam kerja, itu kan satu hari 7 jam kerja. Satu minggu 40 jam kerja. Tapi dengan sistem yang di saat sekarang itu upah satuan hasil yang kadang-kadang itu upahnya sudah mentok sedemikian sehingga
sistem pengupahannya juga sudah kurang layak untuk bekerja. Kalau kita mengingat berarti banyak sekali PR dari pemerintah ini yang tentunya harus segera diperbaiki. Nah, kalau dari pandangan Pak Abdullah Anang ya dari Ketua SPSI Sumsel bersama tim ini, kalau bisa kita mereview Pak, apa saja yang menurut Bapak sudah diperbuat oleh pemerintah khususnya untuk para buruh? Lalu apa ini menjadi hal yang paling mendesak untuk harus segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah untuk para buruh, Pak Anang? Baik, jadi kita tidak segan-segan dan selalu terus, karena yang namanya kita serikat pekerja, disinilah fokus kita sebagai social control. Karena kita tidak nutup mata ya, jangankan undang-undang yang telah dibuat, masih banyak juga pada pengusaha, pelaku usaha, perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan aturan dan undang-undang yang ada. Nah, oleh karena itu, eh, kita mengharapkan juga kepada pemerintah sistem pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang ada ini masih kurang maksimal. Jadi masih banyak juga pekerja-pekerja kita, buruh-buruh yang ada di Sumatera Selatan, ini hak-hak dan juga perlindungannya itu masih banyak perusahaan-perusahaan pelaku-pelaku usaha yang tidak memberikan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Sebagaimana kita ketahui, masih banyak pekerja-pekerja buruh harian lepas yang upahnya masih tidak standar sesuai dengan upah minimum provinsi yang telah dikeluarkan oleh gubernur. Kemudian jam kerja dan lain sebagainya. Kemudian lagi yang lebih parahnya, masih banyak pekerja-pekerja harian lepas yang tidak dilindungi, yang dalam hal ini tidak diikutkan kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan khususnya, dan juga BPJS Kesehatan. Itu yang fokus kita, agar pekerja-pekerja ini eh, kita minta kepada pelaku usaha, jangan dianggap ini adalah buruh ataupun pekerja, tapi ini adalah buruh pekerjanya adalah aset daripada perusahaan. Apa enak setiap tahun ganti pekerja yang notabene tentu skill dan kemampuannya beda dengan pekerja-pekerja yang sudah mapan. Barangkali Baik, itu. artinya turnovernya memang masih tinggi ya Pak ya, khususnya di Sumatera Selatan ini banyak terjadi hampir di semua perusahaan. Nah, kalau kita bicara, tadi Bapak kan mengatakan ini memang banyak yang perlu diperbaiki. Kalau lebih spesifiknya Pak, buruh di sektor mana saja nih menurut Pak Anang menjadi catatan harus patut diperhatikan? Bapak punya datanya mungkin Pak dari buruh-buruh atau perusahaan-perusahaan mana saja yang banyak mendapatkan laporan misalnya dari para buruh mengenai bahwa banyak perusahaan yang membandel. Nah, ini terus dibandingkan daerah-daerah lain sendiri untuk Sumatera Selatan sendiri, menurut Bapak catatannya seperti apa? Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, Pak Anang. Baik, jadi mungkin saya hanya akan berbicara masalah di sektor apa saja, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit ya. Ini di sektor, tapi kalau untuk perusahaannya kayaknya kita tidak relevan untuk menyampaikannya. Nah, di sini pekerja-pekerja harian lepas, khususnya di sektor perkebunan, itu masih banyak pekerja-pekerja yang jauh diberikan hak-haknya oleh para perusahaan, oleh para pelaku usaha ini. Nah, kita sering mendapatkan data-data ini dan laporan-laporan ini langsung dari khususnya pekerja-pekerja yang sudah tergabung di SPSI. Jadi perlu kami sampaikan, kami dari DPD KSPSI Provinsi Sumatera Selatan, kita mempunyai basis sampai ke tingkat-tingkat perusahaan. Jadi mulai dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai ke PUK. Jadi inilah pimpinan-pimpinan unit kerja kami yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, laporan-laporan itu masuk kepada kami dan kami terus kami tindak lanjuti, kadang-kadang kami komunikasikan dengan dinas tenaga kerja yang terkait, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Yang sudah di follow up, hasilnya seperti apa, Pak Anang? Yang sudah-sudah, Pak? Sesuai dengan harapan nggak, Pak? Masih jauh, masih jauh. Jadi kadang-kadang kita sudah beberapa kali, namun apabila hal ini juga masih belum, kadang-kadang kita selalu meminta bantuan, kita serahkan kepada pengawas dalam hal ini dinas tenaga kerja. Oleh karena itu kami mengimbau, mengharapkan kepada pemerintah khususnya dinas tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan di bidang pengawasan itu betul-betul untuk dapat meningkatkan fungsi kinerja daripada badan pengawas ini. Sebagaimana kita ketahui juga, setelah aturan baru pun seluruh pengawas itu ditarik provinsi.
Yang tadinya pengawas-pengawas dinas tenaga kerja ini adanya di kabupaten kota. Nah inilah sekelumit persoalan-persoalan yang kita Pak hadapi ya. saat sekarang. Jadi sekarang terpusat di Sumatera Selatan ya Pak ya, di provinsi, bukan jadi lagi di kabupaten kota kata Bapak tadi. Itu mungkin jadi PR juga ya, mungkin bisa ditambah lagi ya Pak ya, bisa dilakukan lagi pengawasan di masing-masing kabupaten kota, maksud Pak Anang seperti itu ya Pak Anang. Ya, Baik. jadi itulah tadi. Yang tadinya pengawas-pengawas ini ada di dinas tenaga kerja kabupaten kota. Oh, Sekarang oke. semuanya ditarik. Baik Pak Nah, Anang. ini Pak jadi Anang, persoalan ya. baik, mohon maaf sekali Pak, waktu kita, durasi kita terbatas, dibatasin Pak ya. Ini terakhir ini, saya minta Bapak untuk menyampaikan aspirasi dan juga harapan khususnya kepada pemerintah, mengingat bahwa sekarang kita masa transisi dari Presiden Jokowi menuju Presiden Prabowo Subianto. Apa yang ingin disampaikan Pak, khususnya kepada pemerintah yang akan datang ya, khususnya Pak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Rakabuming Raka ini akan memimpin 5 tahun ke depan. Seperti apa harapan para buruh? Bapak mewakili para buruh. SPSI Sumsel, silakan Pak Anang. Baik, terima kasih. Jadi khususnya kepada pemerintah yang saat sekarang kita sama-sama ketahui, tentu tetap kita fokus minta agar undang-undang undang-undang Omnibus Law khususnya ketenaga kerjaan itu untuk dapat dikaji ulang dan ditinjau kembali sesuai dengan harapan-harapan kami yang telah kami sampaikan berkali-kali, dan fokusnya pada hari tanggal 1 Mei ini juga kita sampaikan agar pemerintah yang baru ini untuk dapat meninjau ulang, bila perlu kami tetap meminta agar Undang-Undang Omnibus sesuai ketenaga kerjaan untuk dapat dicabut kembali, yaitu Undang-Undang Nomor 51. Kemudian juga kepada pemerintah daerah, karena undang-undang ini telah berlaku, ya suka tidak suka saat sekarang sedang berharap, namun pemerintah daerah jangan tinggal diam. Tolong pemerintah daerah juga dapat memperhatikan masyarakat, karena pekerja buruh ini adalah masyarakat ada di Sumatera Selatan. Ya, kita masih ada peraturan daerah, berikanlah jaminan-jaminan sosial dan lain sebagainya untuk dapat membantu masyarakat, khususnya buruh dan pekerja yang ada di Sumatera Selatan. Abdullah Anang, Ketua SPSI Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali Pak. Sampai jumpa. Pemirsa,